Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. Namun sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD dan Ibu Dr. Gemenastiti Sakir SPD MPD selaku dosen pengampu untuk mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Setelah itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Dan yang pertama adalah saya sendiri, Michael Aditya Prameswara. Kemudian yang kedua, Reski Nurfariza. Dan yang terakhir, Fatima Azhar. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat. Untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang, pendidikan pula memiliki peran strategis sebagai sarana human resources dan human investment. Selain bertujuan menumbuh kembangkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan juga telah nyata ikut mewarnai dan menjadi cikal landasan moral dan etik dalam proses pemberdayaan jati diri bangsa. A. Perkembangan peserta didik. Pada setiap perkembangan kehidupan manusia, individu itu dituntut untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri bahwa perkembangannya berhasil dan norma perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari kehidupan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dorongan perkembangan psikologis, jasmani, inteligensi pada diri manusia. Tugas-tugas perkembangan adalah petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia-usia tertentu. Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya. Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya yang secara teknis berbeda pengelompokannya dengan rumusan tersebut. Menurut Carl C. Garrison, membagi tugas-tugas perkembangan dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama, menerima keadaan jasmani, yang kedua, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman-teman sebaya antara dua jenis kelamin, yang ketiga, menerima keadaan sesuai dengan jenis kelaminnya dan belajar hidup seperti kaumnya. Yang keempat, memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi atau keuangan. Yang keenam, mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup. Tugas-tugas perkembangan remaja awal sebagai berikut. Memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri seperti orang dewasa. Selanjutnya, memperoleh kebebasan, bergaul dengan teman lawan jenis, mengembangkan keterampilan, dan memiliki citra diri yang realistis. D. Pendidikan karakter. 1. Urgensi pendidikan karakter. Karena terjadi perubahan aspek dan psikologis pada manusia, maka tentunya terjadi pula perubahan peran-peran perkembangan. Pada masa-masa perkembangan itulah terjadi pembentukan karakter yang dimulai sejak usia anak-anak. Bahkan ada yang berpendapat pendidikan karakter atau membentuk karakter anak itu dimulai sejak prakonsepsi dan prenatal. 2. Nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber yang dimaksud adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah dasarnya. 3. Implementasi pendidikan karakter. Menurut Endah Sulistyowati, bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian,
Pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi, yaitu kognitif, fisik, psikomotorik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. 4. Implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. Prinsip penerapan pendidikan karakter yang pertama adalah nilai-nilai karakter tidaklah diajarkan tetapi dikembangkan. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selain itu, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. 5. Pendekatan pembelajaran pendidikan karakter di kelas. Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan dalam proses internalisasi pendidikan karakter ini. Maksud dari pendekatan ini adalah guru mampu mengaitkan materi yang disampaikan dengan situasi dunianya, sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selain pendekatan kontekstual, sebagai seorang pendidik dapat menggunakan pendekatan lain dalam menginternalisasikan pendidikan karakter ini dengan fun. 6. Implementasi nilai karakter dalam kegiatan pembinaan siswa. Salah satu pilar untuk mengembangkan nilai karakter selain melalui pembelajaran di dalam kelas adalah dengan melaksanakan kegiatan pembinaan yang terbimbing. Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan kesiswaan mengarah kepada A. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia. C. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. D. Prestasi akademik, seni, olahraga sesuai minat dan bakat. E. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi dalam konteks masyarakat plural, dan masih banyak lagi. 7. Prosedur penilaian pengembangan nilai karakter di sekolah. Dalam rangka mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah, diperlukan penilaian dengan menyusun indikator sebagai suatu tolak ukur. Pemantauan pembiasaan karakter oleh peserta didik dan pendidik dalam kehidupan akademik di sekolah merupakan salah satu bentuk penilaian di tingkat satuan pendidikan. Dengan memperhatikan perubahan karakter pada umumnya, pemangku kebijakan sudah dapat mengambil analisis untuk diputuskan terlaksana tidaknya pembentukan karakter tersebut dalam diri pendidik dan peserta didik. Kesimpulannya ialah fase-fase perkembangan manusia pada umumnya memiliki fungsi, peran, perkembangan yang berbeda-beda. Sejak awal anak-anak sampai dewasa memiliki peran, fungsi, dan peran yang berbeda-beda. Disinilah seorang pendidik harus mengetahui sebagai bekal memberikan treatment dan solusi bagi pembelajaran yang dilakukan. Masa-masa perkembangan adalah masa penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang sudah mulai dan lama luntur dari kepribadian bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.